السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Saya ulangi ucapan Sufyan Ats-Tsauri, salah satu guru dari Al-Imam Syafi'i, tapi di bawah Imam Malik. Ma akhafu min ihanatihim, aku tidak takut kalau dicela, dicaci, dimaki oleh manusia, terutama penguasa. Aku tidak takut. Innama akhafu min ikramihim, justru aku takut kalau aku disanjung-sanjung, dimuliakan, dihormati. Banyak dari kita yang selamat ketika kecil, miskin, berada di tempat kering, tidak basah, sulit korupsi, pegawai rendahan, satpam, selamat. Waktu sholat ke masjid, dengar azan, datang ke masjid berjamaah di awal waktu. Waktu taklim. Begitu Allah uji dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, bisnisnya mulai melonjak, nampak di sini. Dan tidak 1-2, bahkan tidak 100-200, mungkin ribuan, mungkin jutaan. Tidak kuat. Tadinya jamaah 5 waktu, sekarang tinggal maghrib, isya, mungkin subuh. Lama-lama tinggal maghrib, ya, lama-lama tidak berjamaah lagi, dan begitu seterusnya. Tadinya selalu terlihat di majelis ilmu, seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Begitu karirnya mulai menanjak, bisnisnya semakin sukses, sebulan baru kelihatan sekali, lama-lama 2 bulan, lama-lama 3 bulan. Dan ini bukan ribuan lagi, tapi jutaan barangkali, ya. Maka ujian kekayaan, kesehatan, kelapangan, rezeki luas, sebagian manusia, mungkin sebagian besar manusia, lebih berat. Dari sini antum bisa menjawab mana yang lebih berat ujiannya, Masitoh apa Sulaiman? Sekilas yang tidak dalam akal dan ilmunya akan mengatakan sepertinya Masitoh lebih berat ujiannya. Bayangkan, direbus di air mendidih bersama suaminya, anak-anaknya, karena tidak mau keluar dari Islam. Nabi Sulaiman apaan? Enggak ada seperti itu. Malah kekayaan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, ilmu, kebisaan, keahlian yang luar biasa. Bisa berbicara dengan hewan, bisa menyuruh-nyuruh jin. Mana beratnya? Mereka lupa Masitoh tidak punya, Masitoh dan sekeluarga yang direbus itu tidak punya pilihan. Ya udah direbus mau ngapain?
Nggak ada pilihan kecuali sabar, terima. Begitu pula ketika kita diuji dengan sakit, miskin, kurang harta benda, di penjara, punya pilihan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali sabar, menerima keadaan itu. Adapun orang kaya yang sehat, yang lapang, contoh misalnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, punya pilihan. Bersyukur bisa, nggak bersyukur juga bisa, ada pilihan. Uang banyak tetapi tidak maksiat, luar biasa. Uang banyak tapi tidak tergoda untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, padahal kalau mau bisa. Kalau mau bisa, ya, mau berzina bisa, minum khamr bisa, yang jenis apa bisa, kebeli, kecil, tapi dia tidak lakukan. Berarti dia punya pilihan dan dia memilih yang baik. Kalau miskin, mau apa? Dia tidak bisa beli ini, tidak bisa beli itu. Nggak ada pilihan kecuali sabar. Ya. Nah, di sini maka walaupun tidak ijma', tapi umumnya para ulama mengatakan miskin bersabar bagus, kaya bersyukur lebih bagus. Walaupun sekali lagi ada khilaf di sini. Karena Nabi tidak mentarjih. Nabi hanya mengatakan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan diri seorang muslim. Takjub, Nabi saja takjub. Mestinya kita lebih takjub, Nabi saja takjub. Apa? Keadaan diri seorang mukmin. Apa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh keadaannya selalu baik. Miskin baik, kaya baik. Gagal baik, sukses baik. Menjadi rakyat jelata baik, menjadi orang berpangkat raja juga baik. Yang penting kalau nggak sabar, syukur. Kalau nggak syukur, sabar. Miskin baik, baik kalau sabar. Kaya baik, baik kalau bersyukur. Gagal baik kalau bersabar. Sukses baik kalau bersyukur. Menjadi rakyat jelata baik kalau dia bersabar. Menjadi orang yang berpangkat tinggi baik kalau dia bersyukur, dan begitu seterusnya. Maka karena Nabi tidak mentarjih mana yang lebih baik antara miskin sabar dengan kaya bersyukur, berselisih para ulama. Berabad-abad tampillah seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah memutuskan perselisihan itu dengan mengatakan yang lebih baik adalah yang lebih banyak amalnya, yang lebih banyak bertakwa. Ya. Nah, hanya yang kita saksikan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Aku tidak takut kalau dicaci, dihina, dimaki, dihujat, miskin, terjepit, dipenjara, terjajah. Justru yang aku takuti kalau dimuliakan, disanjung, kaya raya, ya, berkuasa. Karena banyak yang tidak sanggup. Ya, kita lanjutkan tentang sebagian pelajar yang tidak amanah dalam masalah wakaf. Kemarin sudah disinggung sedikit oleh beliau, wa min talbisi iblisa 'ala al-fuqaha anna ahadahum ya'kulu min waqfil madrasati al-mabniyati 'ala al-mutasyagilina bil 'ilm. Wakaf madrasah pesantren yang mestinya disibukkan dengan ilmu, tapi fayamkuthu sinina wala yatasaqal,
Bertahun-tahun dia tidak menyibukkan diri dengan ilmu. Sekali lagi, apa yang beliau tulis 800 tahun yang lalu itu kenyataannya hari ini. Ya, mungkin ketika beliau menulis itu baru 1-2 sedikit sekali. Sekarang luar biasa, kita tidak bisa menghitung entah berapa ratus, berapa ribu yang seperti ini, tidak amanah. Bahkan dari awal tidak ada niat baik. Ya. Saya kira kita semua tahu, bukan rahasia lagi. Keliling-keliling ke jalanan, bawa mobil pakai speaker, ya. Bantuan pesantren, minta bantuan masjid. Itu ada masjidnya nggak itu? Ya. Saya kira kita semua tahu. Ya. Dan sudah banyak diketahui. Wa min dzalika ma yuhka an ba'dil ahdas bil mutafaqqihati minal imbisati fil manhiyat. Ada lagi satu kisah yang mungkin pernah beliau dengar tentang sebagian pelajar yang melakukan amalan-amalan maksiat. Sekali lagi, di hari itu mungkin sedikit, tapi karena beliau jeli, walaupun 1-2 tidak ditinggalkan oleh beliau. Kalau sekarang tidak perlu jeli, orang yang tidak jeli pun melihat apa yang beliau tulis ini. Apa contoh? فَبَعْدُهُمْ يَلْبَسُ الْحَرِيرِ. Ada sebagian mereka para pelajar itu yang memakai pakaian sutra. Halal haram? Haram. Haram. Bagi kita laki-laki, kecuali sekedar 4 jari boleh. Dan sutra yang dimaksud adalah sutra yang dimaksud oleh Nabi SAW. Walaupun hari ini ada kain, semua orang bilang itu sutra, tapi bukan sutra yang dimaksud oleh Nabi di zaman Nabi, tentu bukan. Ya, sutra di zaman Nabi kan betul-betul sutra, bukan campuran apapun. Sama dengan ketika Nabi bilang madu, minum madu pasti sembuh. Madu yang dimaksud oleh Nabi adalah madu yang ada di zaman Nabi. Seandainya hari ini ada minuman cair bernama madu, sepakat seluruh manusia mengatakan itu madu, tapi madu itu beda dengan madu yang ada di zaman Nabi. Apakah itu termasuk? Tentu bukan. Adakah di zaman Nabi madu yang dicampur dengan gula? Ada? Nah, tidak ada. Maka kalau hari ini ada madu kok dicampur dengan gula atau apa, maka tentu bukan madu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Bisa menyembuhkan penyakit? Ya tidak. Ya tidak. Madu yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah cairan manis yang keluar dari lebah, dan lebahnya menghisap saripati bunga. Bagaimana kalau lebahnya tidak menghisap saripati bunga? Bunga nungguin bunga kan dalam setahun mungkin sekali 2 kali, kelamaan ya. Yang penting manis, udah bikin manisan, sirupan, kasih ke lebah-lebah itu yang diternak itu. Mau? Ya mau. Lebahnya mau. Nah, keluar dari lebah ini sesuatu yang mirip-mirip madu. Apakah itu yang dimaksud oleh Nabi? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Di sini maka jangan menyalahkan Nabi SAW. Saya sudah minum madu, kok nggak sembuh juga? Kata Nabi pasti sembuh. Mungkin karena madunya. Begitu pula sutra. Sutra yang dimaksud adalah
sutra yang dari ulat itu dan tidak ada campuran sedikit pun. Ketika ada campuran tentu bukan harir dan tidak haram tentunya. Kalau 100% harir haram, kecuali waktu masih ingat? Boleh pakai sutra asli 100% ketika berperang. Ya, ketika berperang ada sesuatu yang haram menjadi halal. Abu Dujanah ketika nyamperin musuh mau duel, itu berjalan dengan jalan yang dibikin-bikin sombong. Nabi mengatakan Allah tidak suka cara berjalan seperti ini, kecuali di hari-hari seperti ini. Berarti sesuatu yang sombong, membesarkan diri, congkak, merendahkan orang lain, musuh, haram. Dalam peperangan boleh, termasuk memakai sutra. Khalid bin Walid pernah mengucapkan kalimat haram tapi menjadi halal ketika Panglima Romawi sebelum berperang tawuran mendatangi Khalid bin Walid dengan mengatakan untuk menjatuhkan mental tentunya, ya, kami tahu Anda keluar dari Jaziratul Arab karena lapar, kami tahu, oleh karena itu kita nggak usah berperang, pulang saja Anda, dan setiap satu pasukan kami berikan sekian dinar. Banyak sekali, ya. Khalid menjawab dengan kalimat haram. Kalimat itu haram sekali. Apa? Anda salah. Kami keluar dari Jaziratul Arab bukan karena kami lapar, tapi karena kami haus. Kami biasa meminum darah. Haram kan kalimat seperti ini, ya? Kami biasa meminum darah, kami haus, dan kami dengar darah pasukan Romawi itu segar-segar manis. Kami datang kembali untuk meminum darah kalian. Tentu kalimat ini haram, tapi dalam peperangan boleh, ya. Ini luar biasa jihad. Sesuatu yang haram menjadi halal. Wa yatahalla bizahab, memakai perhiasan emas. Bayangkan seorang pelajar pakai sutra, pakai emas. Terlaluan kan? Seorang pelajar ilmu agama tentu mestinya menampakkan sunnah Nabi, kesederhanaan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini malah pakai sutra, pakai perhiasan emas, ya. Nah, ada sebagian pelajar yang tergoda dengan hal-hal seperti ini. 1-2 hari itu sekarang luar biasa, banyak sekali. Bahkan sebagian mereka tidak mau mengharamkan, apalagi bercampur dengan syubhat. Kata siapa pakaian tidak boleh nyengser ke tanah? Itu kan kalau sombong. Kata siapa jenggot tidak boleh dipotong? Itu kan kalau Yahudi seperti itu, ya. Tidak menyamai Yahudi dan Nasrani hari, ya, yang tidak menolak sunnah Nabi SAW. Tidak terhitung jumlahnya yang melaksanakan sunnah Nabi, memanjangkan jenggot, tidak isbal, justru sedikit. Wa sababu imbisati haula'i mukhtalifun, penyebab mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan ini ada banyak. Beliau tidak sebutkan semuanya, maka beliau mengatakan faminhum,
Di antaranya, beliau tidak sebutkan semuanya karena banyak yang menyebabkan para pelajar ilmu ini yang mestinya nampak ketaatannya, kesederhanaannya, sunnahnya, justru malah nampak kemaksiatan. Wa minhum may yakunu fasidal aqidati. Salah satu sebabnya adalah akidahnya rusak. Kalau akidahnya rusak, sudah tidak ada harapan. Karena seandainya baik, ya ikut rusak juga kan. Sholatnya baik, puasanya baik, sodakohnya luar biasa, baca Al-Qur'annya baik, tapi akidahnya rusak. Meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati, kalau dia soleh, bisa menolong orang yang masih hidup. Kan ancur-ancuran itu. Dan ini kan bukan satu dua. Meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, meyakini bahwa Allah tidak bersemayam di atas arsy, meyakini bahwa surga neraka tidak kekal. Bahkan ada yang mengatakan dengan sombongnya ketika membawakan hadis-hadis turunnya Nabi Isa, apa dia bilang? Jangan ditunggu, Nabi Isa tidak akan turun. Ada, dengan sombongnya dia menulis judul buku itu, jangan ditunggu, Nabi Isa tidak akan turun. Padahal sabda Nabi alaihi salatu wassalam sampai rincian tempatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa detik-detik menjelang menginjakkan bumi, berpegangan di sayap malaikat. Kalau kita di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian batu pertama yang akan diinjak oleh beliau. Bagaimana keadaan rambut Nabi Isa digambarkan oleh Nabi SAW, selalu basah, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dengan sombongnya mengatakan, jangan ditunggu, Nabi Isa tidak akan turun. Waliyadzubillah. Nah, sebab pertama ini akidahnya rusak. Biasanya akidah yang rusak merembet. Maka para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, mengawali dakwahnya dengan akidah, tauhid. Akidahnya kaum muslimin adalah tauhid. Ya. Masih ingat ucapan Aisyah? Beliau membandingkan antara tauhid dengan jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Aisyah tentu jauh lebih faham dari kita semua. Aisyah mengatakan seandainya Nabi pertama kali berdakwah sebagai Nabi langsung mengatakan jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan membunuh, maka khamar akan diminum, zina tetap akan dilakukan, mereka saling membunuh. Kalau seandainya Nabi pertama kali dakwah melarang hal-hal seperti itu, tidak. Jangan minum khamar, itu sudah berapa tahun? 13 tambah mungkin sekitar 4 atau 5, mungkin 17 tahun, 18 tahun beliau berdakwah jadi Nabi, baru turun rijsum min amalis syaitan fastanibu. Khamar, judi itu najis, perbuatan syaitan, jauhi. Itu setelah 17 tahun, 18 tahun. Lalu ngapain Nabi awal-awal dakwah 13 tahun? Tauhid, 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 akidah. Tidak lepas dari itu. Salat belum ada, wudu belum ada, apalagi tawaf, sa'i, jihad belum ada. Terus tauhid akidah, tauhid akidah. Jadilah orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha yang masih hidup di muka bumi tapi sudah dinyatakan pasti masuk surga.
masih hidup di muka bumi, tapi sudah dinyatakan pasti mati syahid, padahal masih bernafas di muka bumi. Mana ada yang seperti itu di luar para sahabat? Hasil dakwah tauhid, dakwah akidah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Contohlah beliau. Jangan bosan terus akidah tauhid, akidah tauhid. Maka kesalahan akidah menyebabkan mereka berbuat hal-hal maksiat tadi. Wa huwa yatafaqqahu liyastura nafsahu. Dia bertafaqquh fid din itu, mempelajari Islam ini justru untuk menyembunyikan dirinya. Intinya akidahnya sudah rusak. Sebagian mereka munafik. Aw liyakhudha minal waqfi aw liyar'asa aw liyunadhira. Mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari wakaf tadi, untuk memimpin, untuk kemasyhuran. Intinya bukan karena Allah, tapi ingin dunia. Orang yang seperti ini sudah sulit diharapkan. Yang dicari adalah dunia, ya seperti itulah. Jangankan mereka rusak, ini benar nih, akidahnya benar, sholatnya benar, tapi yang dicari dunia. Sholatnya persis seperti cara Nabi, benar, tapi dari sholatnya dia ingin dunia, ingin sanjungan, ingin bayaran. Dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Padahal sholatnya benar, akidahnya benar, tauhidnya benar. Ingat, syarat diterimanya ibadah satu apa dua? Dua. Bukan karena benar saja mengikuti cara Nabi, walaupun caranya persis seperti Nabi alaihi salatu wassalam, tapi bukan karena Allah, tidak ikhlas, tercampur antara akhirat dengan dunia, tercampur antara ridha Allah dengan ridha manusia. Taraktuhu wa syirkahu, kata Allah, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ancaman dari Allah kepada seorang muslim yang beribadah karena Allah, tapi karena dunia juga, bercabang. Bukan tidak karena Allah, sama sekali bukan karena Allah, ingin mencari dunia saja, nggak ada. Syekh Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin, mengatakan enggak ada. Muslim ya, beriman ya, dia yakin adanya surga, neraka, siksa kubur, kok beramal hanya ingin dunia, enggak ingin akhirat, enggak ingin surga, enggak ingin ridha Allah? Enggak mungkin ada kalau dia beriman, kecuali kafir, munafik. Munafik kan kafir, pura-pura muslim. Kalau muslim beriman, enggak mungkin ada. Ya. Orang yang paling pamer sekalipun, orang yang paling semangat kalau dipuji, dia sedekah di depan orang-orang 1 miliar misalnya, dia senang sekali kalau dipuji. Muslim ya, dia mukmin. Apakah di dalam hatinya ingin pahala, ingin ridha Allah, ingin surga? Pasti nggak mungkin nggak ingin. Orang dia beriman kok. Diterima apa ditolak? Ditolak. Walaupun dia ingin ridha Allah, ingin surga, ingin pahala. Kenapa? Tercampur. Makanya disebut ikhlas, khalas. Asal kata ikhlas itu apa? Murni, tidak tercampur apapun, jadi murni betul-betul karena Allah, murni betul-betul karena akhirat, karena ingin selamat dari neraka, ingin selamat dari siksa kubur, ingin masuk surga. Tidak boleh tercampur. Ini sebab pertama. Sebab kedua,
minhum man aqidatuhu sahihatun, ada yang akidahnya sahih, tauhidnya benar, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam dan seterusnya. Lakin yaghlibuhul hawa, tapi dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ya. Ittakhadha ilahahu hawa. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, ditaati. Pengen zina? Zina. Pengen minum khamr? Minum khamr. Pengen bohong? Bohong. Ya, mengikuti hawa nafsu. Padahal rububiyahnya benar, dia ngajinya di tempat yang benar, tidak terkena syubhat. Apakah dengan demikian otomatis selamat dari berbagai macam syahwat? Belum tentu. Wa hubbus syahwat, dia mencintai syahwat itu. Ya. Nah, orang seperti ini ada, tentu orang seperti ini sangat memerlukan pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak tolong, ya tidak bisa. Ya. Maka jangan sampai Allah tidak menolong kita karena Allah tidak mencintai kita, misalnya dengan membiarkan diri kita terus berada dalam maksiat. Maka jika kita sadar itu maksiat, wajib kita jauhi, wajib kita jauhi. Dan jangan melakukan sesuatu yang merangsang maksiat kita lagi. Sudah 3 bulan nggak minum khamr, ya, karena nggak pernah ketemu lagi dengan si A, si B, si C. Si A, si B, si C ini luar biasa, mereka minum khamr misalnya. Nah, si A nelpon, si B SMS ngajak ketemu, jangan sekali-kali dituruti. Ya, hati itu lemah. Hati itu lemah. Sebelum ketemu barangkali enggak, bismillah, enggak akan. Cuman ngobrol aja, sebelum ketemu. Udah ketemu, kan di si A, si B, si C ini ada yang bantu. Siapa? Nah, siapa lagi kalau bukan setan? Iblis. Ya. Termasuk dia. Terus digoda, terus dibohongi. Maka jangan anggap remeh, jangan anggap sepele kemaksiatan-kemaksiatan itu. Jangan memberi celah kepada setan, kepada iblis, ya. Walaupun sedikit sekali, jangan dikasih celah. Contoh Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau menutup celah. Sedang bersama para sahabat, tiba-tiba lewat sekelebat seorang wanita, dan sebagai laki-laki normal melihat wanita tertarik. Ini kan celah. Celah ini langsung ditutup rapat-rapat oleh Nabi SAW dengan cara pulang mendatangi istri beliau. Yang beliau datangi Zainab. Padahal Zainab waktu itu sedang memperbaiki pelana kuda atau unta. Ya, beliau lampiaskan syahwat beliau di jalan yang halal. Ya. Setelah selesai, beliau kembali ke para sahabat tadi dengan rambut basah habis mandi junub. Ini luar biasa bagaimana beliau menutup celah. Tidak seperti kita, malah dibuka celah itu. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, akhirnya
terjatuh kita, dan itu bukan satu dua. Bahkan sebagiannya di pengajian-pengajian, di organisasi-organisasi Islam, bahkan sekolahan Islam, terutama yang tidak bermanhaj salaf, menganggap celah ini kecil. Guru laki perempuan satu kantor di situ tanpa sekat, bahkan duduk satu sofa misalnya. Sekolah agama, sekolah Islam, ya, termasuk murid-muridnya diajari oleh setan, oleh iblis lewat orang-orang kafir. Duduk siswa itu bagusnya laki perempuan jajar. Agar apa? Agar malu kan kalau dia nggak bisa semangat. Ini bagian dari talbisul iblis, dibohongi oleh iblis. Manfaat yang sedikit dengan melewati bahaya besar. Maka sekali lagi, tidak ada jalan selamat kecuali jalannya Rasul dan para sahabat. Udah paling benar. Maka kalau Rasul dan para sahabat sudah bikin contoh, nggak usah mikir, nggak usah mikir baik dunia atau akhirat. Antum jangan menyangka bahwa para sahabat yang kita contoh itu dalam urusan akhirat saja. Adapun politik, ekonomi, bagaimana mereka berdagang dan seterusnya, nggak usah kita tiru. Kalau teknis, ya, teknologi yang belum ada di hari itu sekarang ada, ya jelas. Tapi kalau cara, ini bagian dari prinsip. Ambil contoh, presiden itu, kekuasaan itu, khalifah itu, Amirul Mukminin itu dibatasi apa sampai mati. Hampir seluruh kaum muslimin hari ini sepakat batasi 5 tahun. Kalau mau mencalonkan lagi, ya 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga udah nggak boleh misalnya, atau 5 tahun yang keempat sudah nggak boleh. Ya, kita lupa bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali, bagaimana Muawiyah, ya, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, sampai kepada Harun al-Rashid. Apakah mereka manusia-manusia bodoh, manusia-manusia salah dalam mencontohkan kepemimpinan yang saya sebutkan tadi, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, terus berkuasa sampai mati. Ya. Apa ini? Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Apa yang ada pada diri para nabi, para rasul, para sahabat, itu yang terbaik. Sampai sekedar nama. Maka Ahlus Sunnah, nama-nama mereka, memberikan nama kepada anak, cucu, cicit, mengambil nama para nabi, para sahabat. Nggak usah pakai ngarang-ngarang, itu sekedar nama. Apalagi ini dalam kepemimpinan, ya. Banyak orang-orang kafir itu yang ucapannya ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Anda tahu kenapa Umar dibunuh? Wah. Anda tahu kenapa Utsman dibunuh? Anda tahu kenapa Ali bin Abi Thalib dibunuh? Ya. Apa kata mereka? Apa? Karena kekuasaannya tidak dibatasi. Nah, lihat. Kayaknya Utsman itu bodoh sekali, Umar itu bodoh sekali, Ali bin Abi Thalib itu bodoh sekali. Saking bodohnya tidak atau ambisi sekali. Saking bodohnya, saking ambisinya, maka berakhir dengan keburukan, dibunuh. Ya, betul-betul syubhat yang luar biasa. Ya. Lalu bagaimana Muawiyah? Lalu bagaimana Umar bin Abdul Aziz? Ya. Apa mau dikatakan Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz lebih baik dari Abu Bakar dan Umar, Utsman karena mereka tidak dibunuh? Umar, Utsman, Ali dibunuh. Ini waqiatul ain, bagian dari takdir.
bukan karena kesalahan para sahabat. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.